Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pesawat yang membawa bule perempuan asal Rusia itu akhirnya mendarat mulus di Bandara Ngurah Rai. Dari balik jendela, ia melihat langit Bali yang cerah, laut biru yang berkilau, dan deretan pohon kelapa yang tampak menyambut siapa saja yang datang. Banyak orang mengatakan Bali adalah surga dunia. Namun bagi dirinya, pulau itu bukanlah tujuan bahagia, melainkan tempat pelarian. Ia melangkah keluar bandara dengan langkah pelan, menyeret koper kecil berisi pakaian liburan yang sudah lama ia siapkan. Gaun-gaun ringan, sandal pantai, dan kacamata hitam mahal, semuanya tampak sempurna. Tapi di balik penampilan luar yang rapi dan percaya diri, hatinya justru terasa kosong. Ada ruang hampa di dadanya yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia datang sendirian. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada rencana besar. Liburan ini bukan hadiah untuk dirinya sendiri, melainkan cara untuk menjauh dari hidup yang terasa menyesakan. Di Rusia, ia memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan cukup, dan kebebasan yang diimpikan banyak orang. Namun setiap malam, ketika dunia sepi, ia selalu bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Bahkan saat mobil yang ia tumpangi melaju menuju penginapan. Jalanan Bali yang ramai, suara klakson, tawa wisatawan, dan aroma laut bercampur menjadi satu. Semua tampak hidup, berwarna, dan penuh energi. Tapi justru di tengah keramaian itulah ia merasa semakin sendirian. Sesampainya di penginapan, ia meletakkan koper di sudut kamar lalu duduk di tepi ranjang. Kamar itu indah, dinding kayu, jendela besar menghadap taman tropis, dan suara alam yang menenangkan. Namun keindahan itu tak mampu menyentuh hatinya. Ia menatap kosong keluar jendela, membiarkan waktu berjalan tanpa arah. Ingatan tentang masa lalunya perlahan muncul. Tentang hubungan yang gagal, tentang kepercayaan yang dikhianati, tentang doa-doa yang dulu pernah ia panjatkan namun tak pernah ia tahu kepada siapa. Ia tumbuh tanpa pegangan spiritual yang jelas. Hidupnya dipenuhi logika dan kebebasan, tapi kosong dari makna. Setiap kali ia merasa terjatuh, ia bangkit sendiri, tanpa sandaran, tanpa keyakinan bahwa ada kekuatan yang menjaganya. Itulah sebabnya ia memilih Bali. Ia berharap jarak dan keindahan alam bisa menyembuhkan luka-luka yang tak terlihat. Ia berharap laut bisa membawakan ketenangan, dan matahari bisa menghangatkan jiwanya yang dingin. Tapi hari pertama berlalu tanpa perubahan berarti. Ia berjalan di pantai, memotret senja, makan di restoran mahal, semua terasa hambar. Malam itu, ia duduk di balkon kamar, memandang langit gelap bertabur bintang. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang khas. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menenangkan hati yang terus bergolak. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena kesedihan yang jelas, melainkan karena kelelahan hidup yang tak pernah benar-benar ia pahami. Kenapa aku selalu merasa sendiri? Bisiknya lirih, meski tak ada yang mendengar. Hari berikutnya, ia bangun dengan perasaan yang sama. Ia membuka ponsel dan mencari tempat-tempat wisata populer di Bali. Pura, pantai, air terjun, dan pasar seni muncul satu persatu di layar. Ia memutuskan untuk keluar, berharap hari ini akan berbeda. Dengan cepat, ia memesan ojek online untuk mengantarnya berkeliling. Saat menunggu di depan penginapan, ia berdiri dengan kacamata hitam menutupi matanya. Wajahnya tampak tenang, tapi pikirannya berantakan. Ia tidak menyadari bahwa keputusan kecil pagi itu, memesan ojek online, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Motor berhenti di depannya. Sang pengemudi turun, menyapanya dengan ramah dan sopan. Ia mengangguk singkat, lalu naik tanpa banyak bicara. Mesin motor menyala, dan perjalanan pun dimulai. Jalanan Bali kembali menyuguhkan pemandangan yang indah, namun kali ini ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Di tengah perjalanan, motor itu berhenti sejenak di pinggir jalan. Sang pengemudi meminta izin dengan nada sopan.
Ia melihat pria itu menepi, membasuh wajah, lalu berdiri menghadap arah tertentu dengan sikap tenang. Ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan, tapi ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Gerakan itu sederhana, tanpa pamer, tanpa suara, namun terasa khusyuk. Ia tidak bertanya, hanya mengamati dari kejauhan, merasakan ketenangan yang aneh merambat ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Bali, dadanya terasa sedikit lebih ringan. Motor kembali melaju. Angin menyentuh wajahnya, dan pikirannya dipenuhi tanda tanya. Apa yang barusan aku lihat? Kenapa terasa menenangkan? Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir perasaan itu. Namun semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh. Hari itu berakhir tanpa kejadian besar. Ia kembali ke penginapan, duduk di kamar yang sama, menatap jendela yang sama. Tapi ada satu perbedaan, ia tidak lagi merasa sepenuhnya hampa. Ada getaran kecil di hatinya, sebuah rasa asing yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Malam itu, sebelum tidur, ia memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia hanya tahu satu hal, liburan ini mungkin bukan sekadar perjalanan wisata. Ada sesuatu yang sedang menunggunya, sesuatu yang perlahan mulai memanggil hatinya. Dan tanpa ia sadari, di tanah Bali yang hangat dan penuh misteri itu, langkah pertamanya menuju sebuah hidayah telah dimulai. Pagi itu, cahaya matahari Bali menyelinap lembut melalui celah jendela kamar penginapan. Bule perempuan asal Rusia itu terbangun dengan perasaan yang berbeda dari hari sebelumnya. Bukan bahagia, bukan pula sedih, melainkan sebuah keingintahuan yang samar, seperti benang halus yang menarik-narik hatinya. Ia teringat momen kemarin di pinggir jalan, saat sang pengemudi ojek online berhenti sejenak dengan sikap yang begitu tenang. Kenangan itu terus berputar di kepalanya. Ia bangkit dari ranjang, merapikan diri sekadarnya, lalu membuka ponsel. Daftar tempat wisata kembali muncul di layar, namun kali ini ia tidak terlalu memikirkannya. Tangannya bergerak sendiri, memesan ojek online yang sama seperti kemarin, tanpa alasan yang jelas, hanya dorongan hati yang tak ia pahami. Tak lama, motor berhenti di depan penginapan. Pengemudi itu turun dan menyapanya dengan senyum sopan. Tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Senyum yang sederhana, namun entah mengapa terasa hangat. Ia membalas dengan anggukan kecil, lalu naik ke jok belakang. Mesin menyala, dan mereka pun melaju. Perjalanan pagi itu terasa berbeda. Udara masih segar, jalanan belum terlalu ramai, dan suara alam Bali terdengar lebih jelas. Ia memperhatikan punggung sang pengemudi, cara ia berkendara dengan hati-hati, memberi jalan pada pejalan kaki, dan tak pernah mengumpat meski disalip sembarangan. Sikap itu membuatnya diam-diam terkesan. Di tengah perjalanan, motor kembali menepi. Kali ini di dekat sebuah masjid kecil. Tanpa banyak kata, sang pengemudi memarkirkan motor dan meminta izin dengan nada yang sangat sopan. Bule perempuan asal Rusia itu mengangguk, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Ia melihat pria itu turun, mengambil air wudhu, lalu masuk ke masjid. Ia menunggu di atas motor, memandangi sekitar. Beberapa orang keluar masuk masjid dengan wajah tenang. Ada anak kecil berlari kecil sambil tertawa, ada orang tua yang berjalan pelan. Suasana itu sederhana, namun terasa damai. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada kegelisahan, sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan. Saat sang pengemudi kembali, wajahnya terlihat lebih segar. Ada ketenangan yang terpancar, seperti beban hidupnya baru saja diletakkan sebentar. Motor kembali melaju, dan untuk beberapa saat mereka terdiam. Namun keheningan itu tidak terasa canggung, justru menenangkan. Akhirnya, bule perempuan asal Rusia itu membuka suara. Ia bertanya dengan bahasa Inggris sederhana, menanyakan apa yang tadi dilakukan sang pengemudi. Pertanyaannya keluar tanpa rencana, seolah hatinya yang berbicara lebih dulu. Sang pengemudi menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa itu adalah salat, kewajiban seorang muslim untuk mengingat Tuhan di sela-sela kesibukan. Tidak ada nada menggurui, tidak ada ceramah panjang. Hanya penjelasan singkat, jujur, dan penuh kerendahan hati. Jawaban itu membuatnya terdiam. Ia tidak tahu mengapa, tapi kata, mengingat Tuhan,
terasa begitu asing sekaligus dekat. Selama ini, hidupnya dipenuhi jadwal, target, dan perjalanan. Namun jarang sekali ia berhenti untuk mengingat sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Perjalanan berlanjut. Ia mulai mengajukan pertanyaan kecil tentang mengapa sang pengemudi terlihat begitu tenang, tentang bagaimana ia bisa tetap tersenyum meski hidup sederhana. Setiap pertanyaan dijawab dengan kalimat yang singkat namun dalam. Sang pengemudi bercerita bahwa ketenangan itu datang dari rasa percaya, dari keyakinan bahwa hidup ini ada yang mengatur, dan manusia hanya perlu berusaha serta berserah. Kata berserah membuat hatinya bergetar. Selama ini, ia selalu merasa harus mengendalikan segalanya. Ketika gagal, ia menyalahkan diri sendiri. Ketika sakit hati, ia memendamnya sendirian. Ia tidak pernah belajar untuk berserah, karena ia tidak tahu kepada siapa. Motor berhenti di tempat wisata yang ia tuju. Ia turun, membayar, lalu berdiri sejenak sebelum berpisah. Ada dorongan aneh di dadanya, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu apa. Akhirnya, ia hanya mengucapkan terima kasih. Sang pengemudi membalas dengan senyum dan ucapan yang tulus. Ia berjalan menyusuri tempat wisata itu, namun pikirannya melayang jauh. Pemandangan indah di depannya terasa kalah kuat dibandingkan percakapan singkat di atas motor. Ia duduk di bangku kayu, menatap laut, dan merenung. Bagaimana bisa seseorang yang hidup sederhana terlihat begitu damai? Apa yang sebenarnya ia miliki? Sore harinya, ia kembali memesan ojek online. Entah kebetulan atau takdir, pengemudi yang datang adalah orang yang sama. Kali ini, ia merasa lebih berani untuk berbicara. Ia menceritakan sedikit tentang hidupnya, tentang perasaan kosong yang tak kunjung hilang meski ia telah berkeliling dunia. Sang pengemudi mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Setelah itu, ia berkata pelan bahwa setiap manusia memiliki ruang kosong di hatinya, dan ruang itu hanya bisa diisi oleh sesuatu yang lebih besar dari dunia. Kata-kata itu sederhana, namun menancap kuat di benaknya. Mata bule perempuan asal Rusia itu berkaca-kaca. Ia menoleh ke samping, menyembunyikan perasaannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami tanpa harus menjelaskan segalanya. Tidak ada yang mencoba memperbaikinya, tidak ada yang menyuruhnya berubah. Ia hanya didengar, dan itu sudah cukup. Saat matahari mulai tenggelam, motor melaju kembali ke penginapan. Langit Bali berubah jingga, lalu perlahan gelap. Angin sore menyapu wajahnya, membawa perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Ia menyadari bahwa hari ini, ia tidak merasa sepi seperti biasanya. Sebelum turun, ia kembali mengucapkan terima kasih. Kali ini dengan suara yang lebih tulus. Sang pengemudi hanya tersenyum dan mendoakan kebaikan untuknya. Doa itu singkat, namun terasa tulus, seolah ada harapan baik yang diselipkan untuk hidupnya. Malam itu, di kamar penginapan, bule perempuan asal Rusia itu duduk di tepi ranjang sambil memandangi ponselnya. Ia tidak langsung tidur. Pikirannya dipenuhi kata-kata tentang ketenangan, keyakinan, dan berserah. Hatinya terasa hangat, meski ia belum mengerti apa yang sedang terjadi. Ia menyadari satu hal penting, perjalanan singkat bersama ojek online itu bukan sekadar antar jemput wisata. Ada pelajaran hidup yang perlahan mengetuk pintu hatinya. Tanpa paksaan, tanpa janji manis, hanya melalui sikap, ketulusan, dan contoh nyata. Dan di malam yang sunyi itu, jauh dari tanah kelahirannya, ia mulai merasakan bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sedang berada di jalan yang benar, meski ia belum tahu kemana jalan itu akan membawanya. Hari ketiga di Bali dimulai dengan langit yang sedikit mendung. Bule perempuan asal Rusia itu berdiri di dekat jendela penginapan, menatap dedaunan yang basah oleh embun pagi. Di dadanya, ada perasaan yang tak biasa. Bukan gelisah seperti sebelumnya, melainkan keinginan untuk memahami sesuatu yang belum ia kenal. Percakapan-percakapan singkat di atas motor, sikap tenang sang pengemudi ojek online, dan kata-kata tentang berserah terus terngiang di kepalanya. Ia menarik napas panjang, lalu membuka ponsel. Tangannya berhenti sejenak sebelum akhirnya kembali memesan ojek online. Seperti 2 hari sebelumnya, ia tidak terlalu memikirkan tujuan. Yang ia tahu, ia ingin keluar, ingin bergerak, ingin menemukan jawaban. Atau setidaknya,
sebuah petunjuk kecil. Motor berhenti di depan penginapan. Pengemudi yang sama menyapanya dengan ramah. Bule perempuan asal Rusia itu tersenyum tipis. Entah mengapa, melihat wajah itu membuatnya merasa lebih tenang. Ia naik, dan perjalanan pun dimulai. Di jalan, suasana lebih sepi dari biasanya. Hujan tipis turun, menciptakan aroma tanah basah yang menenangkan. Mereka melaju pelan, dan keheningan kembali menyelimuti. Namun kali ini, keheningan itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang semakin berani muncul di benaknya. "Aku boleh bertanya sesuatu?" ucapnya akhirnya, memecah sunyi. Sang pengemudi menjawab dengan nada sopan, mempersilakannya. Dorongan di dadanya semakin kuat. Ia menatap ke depan, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar bahwa selama ini ia merasa hidupnya kosong. Ia telah berkeliling dunia, mencoba banyak hal, bertemu banyak orang, namun tetap merasa kehilangan arah. Ia tidak tahu apa tujuan hidupnya, dan kemana ia seharusnya melangkah. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bendungan yang akhirnya jebol. Ia terkejut pada dirinya sendiri. Mengapa ia bisa begitu terbuka kepada seseorang yang baru dikenalnya? Namun ada rasa aman yang membuatnya berani. Sang pengemudi tidak langsung menjawab. Ia tetap fokus mengendarai motor. Lalu berkata pelan bahwa banyak orang merasakan hal yang sama, hanya saja tidak semua berani mengakuinya. Ia menambahkan bahwa dalam Islam, hidup memiliki tujuan yang jelas. Mengenal Tuhan, berbuat baik, dan menyiapkan diri untuk kehidupan yang lebih kekal. Bule perempuan asal Rusia itu terdiam. Kata, kehidupan yang lebih kekal, terdengar asing baginya. Selama ini, ia hanya memikirkan hari ini dan esok, tanpa pernah mempertanyakan apa yang terjadi setelahnya. Ia bertanya lebih lanjut, tentang mengapa manusia harus beribadah, dan bagaimana seseorang bisa yakin bahwa Tuhan itu ada. Jawaban sang pengemudi tidak rumit. Ia berkata bahwa keyakinan tumbuh dari proses, dari mencari, dari merenung, dari merasakan. Ia tidak memaksa, tidak menyebutkan hukum atau aturan. Ia hanya bercerita tentang pengalamannya sendiri, tentang saat-saat sulit yang membuatnya bersujud, dan tentang ketenangan yang ia rasakan setelahnya. Motor berhenti di sebuah taman kecil. Mereka duduk sejenak di bangku kayu, berteduh dari hujan yang semakin deras. Di sana, bule perempuan asal Rusia itu menatap dedaunan yang bergoyang pelan. Ia merasa hatinya disentuh oleh sesuatu yang lembut, bukan oleh logika, melainkan oleh rasa. Ia bertanya lagi, kali ini dengan suara lebih lirih, "Bagaimana jika aku tidak tahu harus mulai dari mana?" Pertanyaan itu bukan sekadar tentang agama, melainkan tentang hidupnya secara keseluruhan. Sang pengemudi tersenyum kecil. Ia berkata bahwa setiap perjalanan dimulai dari niat, dari kejujuran pada diri sendiri. Tidak perlu langsung mengerti segalanya. Cukup membuka hati, dan melangkah perlahan. Kata-kata itu terasa seperti pelukan hangat bagi hatinya yang lelah. Hujan mereda. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, bule perempuan asal Rusia itu lebih banyak diam, mencerna setiap kata. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar oleh waktu atau target. Ia hanya hadir, di sini, saat ini. Di tempat wisata yang ia kunjungi, ia berjalan sendiri. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya. Pasangan yang tertawa, keluarga yang saling menggenggam tangan, dan beberapa orang yang duduk diam dengan mata terpejam. Ia bertanya-tanya, apakah ketenangan yang ia lihat pada mereka berasal dari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar liburan? Sore hari, ia kembali memesan ojek online. Kali ini, ia membawa pertanyaan yang lebih dalam. Di atas motor, ia berkata bahwa ia takut. Takut jika semua ini hanya perasaan sesaat, takut jika ia kembali merasa kosong setelah pulang nanti. Sang pengemudi mendengarkan dengan sabar. Ia menjawab bahwa rasa takut adalah bagian dari perjalanan. Namun jika sesuatu membuat hati menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih peduli, maka itu layak untuk diikuti. Ia menambahkan bahwa Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang mencari dengan tulus. Kata, mencari, membuat bule perempuan asal Rusia itu tersenyum getir. Ia sadar, selama ini ia memang mencari, hanya saja ia tidak tahu apa yang ia cari. Sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih dekat pada jawabannya.
Matahari mulai tenggelam ketika mereka kembali ke penginapan. Langit berubah warna, dari biru ke jingga, lalu perlahan gelap. Di sepanjang perjalanan, ia merasakan kehangatan yang menetap di dadanya. Bukan euforia, bukan pula kepastian, melainkan harapan. Sebelum berpisah, ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang tulus. Sang pengemudi membalas dengan doa singkat, mendoakan agar ia menemukan ketenangan dan jalan terbaik dalam hidupnya. Doa itu sederhana, namun membuat matanya berkaca-kaca. Malam itu, di kamar penginapan, bule perempuan asal Rusia itu duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Ia memejamkan mata, mengingat setiap percakapan hari ini. Pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup yang dulu ia hindari kini justru terasa perlu. Ia tidak lagi takut untuk bertanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pergi sejauh mungkin, melainkan tentang menemukan arah. Dan meski ia belum sampai pada tujuan, setidaknya kini ia tahu satu hal. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hatinya bukanlah beban, melainkan tanda bahwa ia sedang tumbuh. Di keheningan malam Bali, dengan suara alam yang lembut mengiringi, ia merasakan sesuatu yang baru. Sebuah keyakinan kecil bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar dari yang selama ini ia pahami. Dan di titik itulah, tanpa ia sadari, langkahnya menuju sebuah perubahan semakin nyata. Pagi itu, bule perempuan asal Rusia terbangun sebelum matahari sepenuhnya terbit. Suasana di luar masih sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesek pelan tertiup angin. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata setengah terpejam, namun pikirannya sudah jauh melayang. Ada sesuatu yang berbeda di dadanya, bukan kegelisahan seperti hari-hari sebelumnya, melainkan getaran halus yang sulit ia jelaskan. Ia membuka jendela kamar. Udara pagi Bali menyentuh wajahnya dengan lembut. Di kejauhan, suara ayam berkokok bersahutan, disusul bunyi langkah orang-orang yang mulai beraktivitas. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan suasana itu meresap. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, pagi terasa menenangkan. Tak lama kemudian, suara azan terdengar dari kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Bule perempuan asal Rusia itu membuka mata perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara itu asing baginya, namun entah mengapa terasa menyentuh. Nada yang mengalun lembut itu seolah memanggil, meski ia tak mengerti maknanya. Ia berdiri diam, mendengarkan hingga suara azan itu menghilang. Di dadanya, ada perasaan hangat bercampur haru. Ia tidak tahu mengapa matanya terasa basah. Ia hanya tahu bahwa suara itu telah menggetarkan sesuatu yang lama tertidur dalam dirinya. Setelah bersiap, ia keluar penginapan dan memesan ojek online. Seperti hari-hari sebelumnya, pengemudi yang sama datang menjemputnya. Mereka saling menyapa singkat, lalu motor melaju menyusuri jalanan Bali yang mulai ramai. Namun hari ini, ia lebih banyak memperhatikan sekitar. Di sepanjang jalan, ia melihat orang-orang berhenti sejenak, mencuci tangan dan kaki, lalu masuk ke masjid. Wajah-wajah mereka terlihat tenang, tanpa tergesa. Pemandangan itu membuatnya teringat pada hidupnya sendiri yang selalu terburu-buru. Ia bertanya dalam hati, bagaimana bisa mereka meluangkan waktu di tengah kesibukan? Motor berhenti di dekat sebuah pasar tradisional. Ia turun dan berjalan menyusuri lorong-lorong kecil yang penuh warna dan aroma. Di sela-sela hiruk-pikuk pasar, ia kembali mendengar lantunan ayat suci dari pengeras suara masjid yang tak jauh dari sana. Kali ini, ia tidak hanya mendengar, ia merasakan. Setiap lantunan itu seperti menyentuh lapisan terdalam hatinya. Ia tidak memahami bahasa yang digunakan, namun getaran emosinya begitu nyata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menenangkan diri. Perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia keluar dari pasar dan duduk di bangku kecil di pinggir jalan. Di sekitarnya, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Namun dunia seolah mengecil, menyisakan dirinya dan perasaan yang tengah bergolak. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sedang terjadi padaku? Siang hari, ia kembali ke penginapan. Di kamar, ia mengambil ponsel dan mulai mencari tentang Islam. Ia membaca artikel-artikel sederhana, menonton video pendek tentang makna salat dan azan. Setiap penjelasan terasa masuk akal, namun yang lebih mengejutkannya adalah bagaimana hatinya merespons, tenang,
hangat, dan penuh harap. Ia teringat kata-kata sang pengemudi tentang berserah dan tujuan hidup. Kini, kata-kata itu terasa lebih hidup. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengisi hidupnya dengan hal-hal luar, tanpa pernah memberi ruang bagi jiwanya sendiri. Sore hari, ia kembali keluar. Kali ini, ia meminta sang pengemudi mengantarnya berkeliling tanpa tujuan khusus. Mereka melewati jalanan kecil, sawah hijau, dan desa-desa yang tenang. Di beberapa titik, ia melihat orang-orang berwudu, anak-anak mengaji, dan keluarga berjalan bersama menuju masjid. Pemandangan itu membuat dadanya terasa sesak oleh perasaan haru. Ia teringat masa kecilnya yang sunyi, tanpa pelukan hangat atau doa sebelum tidur. Ia tidak menyalahkan siapapun. Namun kini ia menyadari betapa ia merindukan rasa memiliki, bukan pada seseorang, melainkan pada sesuatu yang lebih besar. Di tengah perjalanan, ia bertanya kepada sang pengemudi tentang azan yang ia dengar pagi tadi. Sang pengemudi menjelaskan maknanya dengan bahasa sederhana. Tentang panggilan untuk mengingat Tuhan, tentang ajakan untuk meninggalkan sejenak urusan dunia. Penjelasan itu membuatnya mengangguk pelan. "Kenapa aku merasa tersentuh? Padahal aku tidak mengerti bahasanya," tanyanya lirih. Sang pengemudi menjawab bahwa hati memiliki caranya sendiri untuk mengenali kebenaran. Kata-kata itu membuatnya terdiam lama. Ia menatap jalanan di depan, menahan air mata yang kembali menggenang. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya keemasan menyelimuti Bali dengan keindahan yang menenangkan. Di atas motor, bule perempuan asal Rusia itu memejamkan mata sejenak. Ia merasakan angin sore menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang semakin dalam. Ia menyadari bahwa hari ini, hatinya telah diguncang oleh sesuatu yang nyata. Bukan oleh kata-kata indah atau janji manis, melainkan oleh pengalaman langsung, oleh suara, pemandangan, dan ketulusan orang-orang yang ia temui. Malam tiba. Dari penginapan, ia kembali mendengar suara azan. Kali ini, ia tidak terkejut. Ia justru duduk diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Di dadanya, ada rasa rindu yang aneh, rindu pada sesuatu yang baru saja ia kenal. Ia menutup mata dan membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hatinya dipanggil untuk pulang, meski ia belum tahu kemana. Di tanah Bali yang hangat dan penuh cahaya itu, bule perempuan asal Rusia itu mulai memahami bahwa getaran di hatinya bukan kebetulan. Itu adalah undangan lembut, undangan untuk mengenal Tuhan, untuk menemukan makna, dan untuk memulai perjalanan baru yang lebih dalam. Dan malam itu, di bawah langit Bali yang tenang, ia berbisik dalam hati sebuah doa yang belum memiliki kata. Namun ia tahu, doa itu telah didengar. Malam turun perlahan di Bali, menyelimuti penginapan kecil tempat bule perempuan asal Rusia itu menginap dengan kesunyian yang lembut. Lampu kamar menyala redup, memantulkan bayangan tubuhnya di dinding kayu. Ia duduk bersila di atas ranjang, punggungnya bersandar pada bantal, sementara pikirannya berkelana jauh, lebih jauh dari jarak ribuan kilometer antara Bali dan tanah kelahirannya. Hari itu terasa panjang. Bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena hatinya dipenuhi oleh perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Getaran saat mendengar azan, percakapan sederhana dengan pengemudi ojek online, serta pemandangan orang-orang yang hidup dengan keyakinan kuat, semuanya berputar dalam kepalanya tanpa henti. Ia mengambil ponsel, menatap layar kosong cukup lama sebelum akhirnya membuka mesin pencari. Jemarinya sempat ragu. Ada rasa takut yang samar, takut menemukan sesuatu yang terlalu besar untuk ia pahami. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Ia mulai mengetik tentang Islam, tentang Tuhan, tentang makna hidup. Ia membaca perlahan, satu paragraf demi satu paragraf. Tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang manusia yang diciptakan dengan tujuan, tentang kehidupan yang tidak berhenti di dunia semata. Setiap kalimat terasa seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia simpan rapat di dalam hatinya. Air matanya jatuh lagi, kali ini tanpa ia tahan. Ia teringat malam-malam panjang di Rusia, saat ia duduk sendirian di apartemennya, memandang keluar jendela sambil bertanya mengapa hidup terasa begitu berat meski ia memiliki segalanya. Ia teringat saat-saat ia merasa tidak cukup baik, tidak cukup dicintai, dan tidak cukup berarti. Selama ini,
Ia selalu mengira kekosongan itu adalah bagian dari hidup yang harus diterima. Ia mencoba menutupinya dengan perjalanan, dengan kesibukan, dengan tawa sesaat. Namun malam ini, ia menyadari bahwa kekosongan itu bukan untuk diabaikan, melainkan untuk dipahami. Ia mematikan ponsel dan memeluk kedua lututnya. Di luar, suara alam Bali terdengar jelas. Jangkrik bersahutan, angin menggesek dedaunan, dan dari kejauhan, suara azan kembali menggema. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, bukan secara jarak, melainkan di hatinya. Bule perempuan asal Rusia itu menutup mata. Ia tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Ia tidak tahu kata-kata apa yang harus ia ucapkan. Namun dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasakan dorongan untuk berbicara kepada siapapun yang selama ini mungkin mendengarnya. "Jika engkau ada," bisiknya lirih, dengan suara bergetar, "tolong tunjukkan aku jalan." Kalimat itu sederhana, hampir tak terdengar. Namun setelah mengucapkannya, dadanya terasa lega, seolah ia baru saja melepaskan beban berat yang selama ini ia pikul sendirian. Ia terkejut pada dirinya sendiri. Ia tidak terbiasa meminta tolong, apalagi kepada sesuatu yang tak terlihat. Kenangan masa lalu kembali hadir, namun kali ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ia teringat bagaimana ia selalu mencoba kuat, selalu menutup air mata, dan selalu berkata pada dunia bahwa ia baik-baik saja. Padahal di dalam, ia rapuh dan lelah. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya bertahan. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan untuk lebih dari sekadar bertahan. Ia kembali mengambil ponsel dan mencari lantunan ayat Al-Quran. Ia memilih video dengan terjemahan. Saat suara lantunan itu mengalun, tubuhnya merinding. Setiap nada terdengar lembut, namun penuh kekuatan. Meski ia belum memahami sepenuhnya, hatinya terasa disentuh dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Air matanya mengalir deras. Ia tidak merasa takut. Ia justru merasa diterima, seolah ada yang berkata bahwa ia tidak sendirian, bahwa luka-lukanya terlihat, dan bahwa ada kasih yang tak bersyarat menunggunya. Waktu berjalan tanpa ia sadari. Ketika lantunan itu berhenti, ia menghela napas panjang. Matanya bengkak karena menangis, namun wajahnya tampak lebih tenang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat perempuan yang tersesat. Ia melihat seseorang yang sedang mencari jalan pulang. Malam semakin larut. Ia berbaring, namun tidak langsung tidur. Pikirannya masih aktif, namun tidak lagi kacau. Ia merenungkan setiap langkah kecil yang membawanya ke titik ini, keputusan untuk datang ke Bali, pertemuan dengan pengemudi ojek online, suara azan, dan doa lirih yang baru saja ia ucapkan. Ia menyadari bahwa semua itu tidak mungkin hanya kebetulan. Ada rangkaian peristiwa yang seolah disusun dengan rapi, menuntunnya perlahan tanpa paksaan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu terburu-buru mencari jawaban. Cukup berjalan, satu langkah demi satu langkah. Sebelum memejamkan mata, ia kembali berbisik dalam hati. Kali ini tanpa rasa ragu. Ia tidak meminta banyak. Ia hanya meminta kekuatan untuk jujur pada dirinya sendiri, dan keberanian untuk mengikuti suara hatinya. Malam itu, bule perempuan asal Rusia itu tertidur dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Namun berbeda dari malam-malam sebelumnya, air mata itu bukan tanda keputusasaan. Itu adalah air mata pelepasan, air mata seseorang yang akhirnya berani mengakui bahwa ia membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Dan di keheningan malam Bali, di kamar sederhana yang jauh dari tanah kelahirannya, sebuah cahaya kecil mulai menyala di dalam hatinya. Cahaya yang belum terang sepenuhnya, namun cukup untuk menerangi langkah berikutnya dalam perjalanan iman yang sedang ia mulai. Pagi itu, bule perempuan asal Rusia terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada kegelisahan yang menekan dada, tidak ada pikiran kacau yang saling bertabrakan. Yang ada hanyalah keheningan yang hangat, seperti pelukan lembut yang menenangkan jiwanya. Cahaya matahari menyusup melalui celah jendela, jatuh perlahan di lantai kamar, seolah menandai awal hari yang berbeda. Ia duduk di ranjang cukup lama, memandangi tangannya sendiri. Masih teringat jelas doa lirih yang ia ucapkan malam sebelumnya. Ia tidak tahu apakah doanya didengar, namun ada keyakinan kecil yang kini bersemi di hatinya. Ia tidak lagi sendirian.
Perasaan itu sederhana, namun begitu kuat hingga membuat matanya kembali berkaca-kaca. Suara azan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dari hari-hari sebelumnya. Bule perempuan asal Rusia itu tidak terkejut. Ia justru menutup mata, mendengarkan setiap alunannya dengan saksama. Nada-nada itu kini terasa familiar, bahkan menenangkan. Dadanya menghangat, dan tanpa sadar, bibirnya bergetar seolah ingin mengucapkan sesuatu, meski ia belum tahu apa. Setelah bersiap, ia keluar penginapan dan memesan ojek online. Seperti sebuah janji yang terjaga, pengemudi yang sama kembali datang menjemputnya. Mereka saling menyapa dengan senyum yang kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada percakapan panjang, namun ada kenyamanan yang tumbuh di antara mereka. Motor melaju menyusuri jalanan Bali yang pagi itu tampak lebih cerah. Sawah-sawah hijau berkilau terkena sinar matahari, dan udara terasa segar. Bule perempuan asal Rusia itu menatap sekitar dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi melihat Bali hanya sebagai tempat wisata, melainkan sebagai ruang pertemuan antara dirinya dan sesuatu yang lebih besar. Di tengah perjalanan, ia memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara pelan namun mantap, ia menceritakan apa yang ia rasakan malam sebelumnya, tentang doa sederhana yang ia ucapkan, tentang ketenangan yang menyusul, dan tentang perasaan seolah hatinya sedang dituntun menuju arah yang baru. Sang pengemudi mendengarkan tanpa menyela. Ketika ia selesai, pria itu berkata dengan lembut bahwa apa yang ia rasakan adalah bagian dari hidayah, cahaya yang diberikan kepada siapapun yang mencari dengan tulus. Ia menegaskan bahwa cahaya itu tidak datang dengan paksaan atau kebisingan, melainkan dengan ketenangan yang perlahan menguat. Kata cahaya membuat bule perempuan asal Rusia itu terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan angin yang menyentuh wajahnya. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya seperti berjalan dalam gelap, berusaha meraba arah tanpa tahu kemana harus melangkah. Kini, meski cahayanya masih kecil, ia bisa melihat jalannya sendiri. Motor berhenti di dekat sebuah masjid yang sederhana namun bersih. Ia turun dan berdiri di halaman, memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi dengan wajah tenang. Ada rasa gugup di dadanya, campuran antara takut dan rindu. Ia bertanya apakah ia boleh masuk, sekadar melihat. Sang pengemudi mengangguk, menjelaskan dengan sopan apa yang perlu ia perhatikan. Bule perempuan asal Rusia itu melangkah perlahan, mengikuti arahan. Di dalam masjid, suasana begitu hening. Ia duduk di sudut, memperhatikan orang-orang yang salat. Gerakan mereka seragam, teratur, dan penuh khusyuk. Tanpa ia sadari, air matanya kembali mengalir. Pemandangan itu begitu sederhana, namun menyentuh. Ia melihat ketundukan yang tulus, pengakuan bahwa manusia tidak selalu kuat dan membutuhkan sandaran. Dadanya bergetar hebat. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri, menuntut kesempurnaan tanpa pernah memberi ruang untuk bersandar. Setelah keluar dari masjid, mereka duduk di teras. Bule perempuan asal Rusia itu bertanya dengan jujur tentang Islam, tentang mengapa manusia diciptakan, tentang arti hidup dan penderitaan. Pertanyaan-pertanyaan itu keluar satu persatu, seperti pintu yang akhirnya terbuka. Sang pengemudi menjawab dengan bahasa yang sederhana, menjelaskan bahwa hidup adalah ujian sekaligus kesempatan, bahwa setiap luka memiliki makna, dan setiap air mata tidak pernah sia-sia, bahwa Tuhan Maha mengetahui isi hati hambanya, bahkan sebelum kata-kata terucap. Kata-kata itu membuat bule perempuan asal Rusia itu menunduk. Ia teringat semua rasa sakit yang pernah ia alami, pengkhianatan, kesepian, dan rasa tidak berarti. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat semua itu sebagai kegagalan. Ia mulai melihatnya sebagai jalan yang membawanya ke titik ini. Siang hari berlalu dengan percakapan yang semakin dalam. Mereka berjalan pelan menyusuri jalan desa, melewati anak-anak yang bermain dan orang-orang yang tersenyum ramah. Bule perempuan asal Rusia itu merasa seolah dunia tidak lagi memusuhinya. Ia merasa diterima, bukan karena siapa dirinya, melainkan karena ia adalah manusia yang sedang mencari kebenaran. Saat sore menjelang, mereka kembali ke penginapan. Di atas motor, bule perempuan asal Rusia itu menatap langit yang mulai berubah warna. Hatinya penuh oleh perasaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ada ketakutan kecil, takut jika perasaan ini akan memudar.
Namun ada keyakinan yang lebih besar, bahwa apa yang ia temukan bukanlah ilusi. Sebelum turun, ia mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa hari ini ia merasa lebih dekat dengan dirinya sendiri, dan lebih dekat dengan Tuhan, meski ia belum sepenuhnya memahami segalanya. Sang pengemudi tersenyum, berkata bahwa perjalanan iman tidak membutuhkan kesempurnaan, hanya kejujuran. Malam itu, di kamar penginapan, bule perempuan asal Rusia itu duduk tenang. Ia tidak lagi dipenuhi pertanyaan yang menakutkan. Ia justru merasa damai dengan ketidaktahuannya. Ia sadar bahwa ia tidak perlu berlari untuk sampai. Cukup berjalan, mengikuti cahaya kecil yang kini menuntunnya. Ia menutup mata dan mengucap doa sederhana lagi, kali ini dengan keyakinan yang lebih kuat. Ia tidak meminta tanda yang besar. Ia hanya meminta agar cahaya itu tetap ada, menyinarinya saat ia ragu, dan menuntunnya saat ia tersesat. Dan di malam Bali yang sunyi, cahaya itu tidak padam. Ia justru semakin terang, bukan di langit, bukan di sekitar, melainkan di dalam hati bule perempuan asal Rusia yang kini mulai menemukan arah hidupnya. Hari itu datang dengan perasaan yang tak biasa. Bule perempuan asal Rusia terbangun sebelum alarm berbunyi, dadanya terasa penuh, bukan oleh kecemasan, melainkan oleh keteguhan yang lembut. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata, dan mengingat perjalanan batin yang telah ia lalui sejak menginjakan kaki di Bali. Setiap langkah kecil, setiap percakapan sederhana, setiap doa lirih yang ia ucapkan di malam sunyi, kini terangkai rapi di benaknya. Suara azan kembali terdengar, mengalun tenang dari kejauhan. Kali ini, ia tidak hanya mendengarkan, ia merasakan. Seolah setiap nada menenangkan detak jantungnya yang berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia menarik napas panjang. Ada keputusan yang telah matang di dalam hatinya. Keputusan yang tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan, seperti fajar yang mengusir gelap. Ia merapikan diri dengan sederhana. Tidak ada pakaian istimewa, tidak ada riasan berlebih. Yang ia butuhkan hari ini hanyalah keberanian dan kejujuran pada diri sendiri. Saat keluar dari penginapan, ia memesan ojek online. Seperti hari-hari sebelumnya, pengemudi yang sama datang menjemputnya. Tatapan mereka bertemu, dan ia tersenyum kecil, senyum yang membawa rasa terima kasih yang dalam. Di atas motor, angin pagi menyentuh wajahnya. Jalanan Bali tampak lebih terang, lebih ramah. Ia mengutarakan niatnya dengan suara bergetar namun mantap. Ia berkata bahwa hatinya telah memilih. Ia ingin mengucapkan syahadat. Tidak karena siapapun, tidak karena tekanan, melainkan karena panggilan yang ia rasakan begitu nyata. Sang pengemudi terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengingatkan bahwa keputusan itu adalah ikatan yang suci, sebuah awal yang penuh tanggung jawab dan kasih. Bule perempuan asal Rusia itu mengangguk. Ia tahu jalannya tidak akan selalu mudah. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa siap. Motor berhenti di depan sebuah masjid yang sederhana. Pintu terbuka, menyambut dengan keheningan yang menenangkan. Ia melangkah masuk perlahan, jantungnya berdegup semakin kencang. Di dalam, cahaya matahari jatuh lembut melalui jendela, menerangi lantai yang bersih. Beberapa orang berada di sana, menunduk dalam doa masing-masing. Ia duduk sejenak, mengatur napas. Kenangan masa lalu berkelebat, kesepian, luka, dan pencarian yang tak kunjung usai. Semua itu terasa jauh, bukan karena terlupakan, melainkan karena kini ia melihat maknanya. Setiap air mata telah menuntunnya ke sini. Saat tiba waktunya, ia berdiri dengan tubuh yang sedikit gemetar. Bukan gemetar karena ragu, melainkan karena haru. Ia menatap ke depan, mengingat kembali doa-doa lirih yang pernah ia ucapkan di kamar penginapan. Doa tanpa kata, doa tanpa arah. Kini, doa itu menemukan jawabannya. Ia mengucapkan kalimat syahadat dengan perlahan. Setiap kata keluar dari bibirnya seperti janji yang akhirnya menemukan rumah. Suaranya bergetar, air mata mengalir tanpa ia tahan. Namun di balik tangis itu, ada kelegaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kelegaan seseorang yang akhirnya pulang. Saat kalimat terakhir terucap, seisi ruangan terasa hening. Bule perempuan asal Rusia itu menunduk, membiarkan air mata jatuh ke lantai. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan.
Yang ada hanyalah ketenangan yang mendalam, ketenangan yang menenangkan seluruh tubuh dan jiwanya. Ia duduk kembali, menarik napas panjang. Dadanya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah diangkat. Ia menutup mata, merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya. Bukan euforia sesaat, melainkan kedamaian yang menetap. Orang-orang di sekitarnya menyambut dengan senyum hangat dan doa-doa tulus. Tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada tuntutan. Ia diterima apa adanya, sebagai manusia yang memilih jalan dengan kejujuran. Bule perempuan asal Rusia itu tersenyum di balik air mata, merasa untuk pertama kalinya benar-benar diterima tanpa syarat. Setelah itu, ia duduk di teras masjid, memandang langit yang biru. Angin berembus pelan, membawa aroma pagi. Ia teringat hidupnya sebelum ini, perjalanan panjang, pencarian tanpa arah, dan rasa kosong yang selalu ia bawa. Kini, semua itu tidak hilang begitu saja. Namun ia tidak lagi memikulnya sendirian. Sang pengemudi duduk di sampingnya, menjaga jarak dengan penuh hormat. Mereka tidak banyak bicara. Tidak perlu. Keheningan di antara mereka cukup berbicara tentang rasa syukur yang sama-sama mereka rasakan. Bule perempuan asal Rusia itu menyadari bahwa keputusan hari ini bukanlah akhir dari pencariannya, melainkan awal yang sesungguhnya. Ia akan belajar, akan jatuh bangun, dan mungkin akan menangis lagi. Namun kini, ia tahu kepada siapa ia bisa bersandar. Menjelang siang, ia melangkah keluar dari masjid dengan langkah yang terasa berbeda. Tidak ada perubahan pada dunia di sekitarnya. Jalan masih sama, orang-orang masih berlalu lalang. Namun dunia di dalam dirinya telah berubah selamanya. Ia menatap sekeliling, lalu ke dalam dirinya sendiri. Ia merasa lebih utuh, lebih jujur, dan lebih hidup. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa hidayah tidak pernah datang dengan kebisingan. Ia datang dengan kelembutan, melalui pertemuan-pertemuan sederhana dan ketulusan yang tak disangka. Di hari itu, di tanah Bali yang hangat, bule perempuan asal Rusia itu telah mengambil langkah paling berani dalam hidupnya. Dengan air mata sebagai saksi dan ketenangan sebagai hadiah, ia memulai perjalanan baru, bukan sebagai orang yang telah selesai, melainkan sebagai hamba yang siap belajar mencintai Tuhan dan hidup dengan penuh makna. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena langit Bali yang lebih cerah dari biasanya, bukan pula karena udara yang lebih sejuk. Perbedaan itu datang dari dalam diri bule perempuan asal Rusia. Dari cara ia membuka mata, dari napas yang ia hirup, dan dari ketenangan yang kini menetap di dadanya. Ia terbangun tanpa rasa cemas, tanpa beban yang dulu selalu menyertai langkahnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang terbuka. Cahaya matahari masuk perlahan, menyentuh lantai kamar dengan hangat. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, menikmati keheningan. Tidak ada pikiran yang berlari-lari, tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban cepat. Yang ada hanyalah rasa syukur yang sederhana. Rasa syukur karena ia masih diberi kesempatan untuk memulai. Ia teringat hari kemarin. Detik-detik ketika kalimat syahadat keluar dari bibirnya dengan air mata yang tak tertahan. Kenangan itu membuat dadanya kembali bergetar. Ia tidak menyesal, tidak pula ragu. Justru sebaliknya, ia merasa lebih jujur pada dirinya sendiri daripada sebelumnya. Perlahan, ia bangkit dan membersihkan diri. Gerakannya masih canggung ketika mencoba mengikuti apa yang telah ia lihat sebelumnya. Cara berwudu, cara menenangkan hati sebelum berdoa. Ia tahu ia belum sempurna. Ia tahu jalannya masih panjang. Namun kini, ketidaksempurnaan itu tidak lagi menakutkan. Ia memeluknya sebagai bagian dari proses. Suara azan kembali terdengar. Kali ini, ia tidak hanya mendengarkan dengan haru. Ia berdiri menghadap arah jendela, menutup mata, dan membiarkan suaranya memenuhi ruang di dalam hatinya. Ada getaran lembut yang mengalir, menenangkan dan menguatkan. Ia berbisik dalam hati, mengucap syukur atas cahaya yang telah menuntunnya sejauh ini. Setelah itu, ia keluar penginapan dan memesan ojek online. Seperti hari-hari sebelumnya, pengemudi yang sama datang menjemputnya. Tatapan mereka bertemu, dan ada senyum yang saling mengerti di sana. Tidak ada kata-kata besar yang perlu diucapkan. Keheningan di antara mereka terasa hangat, penuh rasa hormat. Di atas motor, bule perempuan asal Rusia itu memandangi Bali dengan mata yang baru. Sawah-sawah hijau, rumah-rumah sederhana,
dan orang-orang yang beraktivitas kini terlihat berbeda. Ia tidak lagi melihatnya sebagai latar belakang liburan, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang berjalan dengan keyakinan dan tujuan. Ia meminta diantar berkeliling tanpa tujuan tertentu. Ia ingin merasakan Bali dengan hati yang tenang. Mereka melewati jalanan kecil, desa-desa yang damai, dan masjid-masjid sederhana yang berdiri tegak di antara rumah-rumah warga. Setiap pemandangan itu terasa seperti pengingat bahwa hidup bisa dijalani dengan kesederhanaan dan makna. Di sebuah sudut desa, ia turun dan duduk di bangku kayu di bawah pohon rindang. Ia memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Di dalam hati, ia berbicara pada Tuhan, tanpa kata-kata rumit, tanpa permintaan berlebihan. Ia hanya mengucap terima kasih karena telah dipertemukan dengan jalan yang selama ini ia cari. Ia teringat hidupnya sebelum Bali. Perjalanan-perjalanan panjang yang ia tempuh, tawa-tawa sesaat yang tak pernah benar-benar mengisi, dan malam-malam sunyi yang selalu ia lalui sendirian. Kini, semua itu tidak menghilang begitu saja. Namun ia melihatnya dengan sudut pandang baru. Setiap luka telah menuntunnya ke titik ini. Setiap kesepian telah mengajarkannya arti bersandar. Sore hari, ia kembali ke penginapan. Ia duduk di kamar, membuka ponsel, dan mulai membaca lagi tentang Islam, tentang doa-doa sederhana, tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan dirinya belajar perlahan, seperti anak kecil yang baru mengenal dunia. Air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena haru, karena menyadari betapa Tuhan telah membimbingnya dengan cara yang begitu lembut. Tidak ada paksaan, tidak ada kejutan besar. Hanya rangkaian peristiwa kecil yang penuh makna. Malam tiba. Dari balkon penginapan, bule perempuan asal Rusia itu memandang langit Bali yang gelap bertabur bintang. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia tahu, saat ia pulang nanti, tantangan akan datang. Dunia lamanya tidak akan berubah hanya karena ia telah menemukan jalan baru. Namun ia tidak takut. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, kini ia memiliki sandaran, Tuhan yang ia kenal melalui perjalanan panjang dan penuh air mata. Ia tahu, setiap langkah ke depan akan selalu ditemani doa dan harapan. Sebelum tidur, ia kembali memejamkan mata dan berdoa. Doanya sederhana, agar ia diberi kekuatan untuk istiqomah, diberi hati yang lapang untuk belajar, dan diberi keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Seorang muslimah yang masih belajar, masih jatuh bangun, namun penuh niat baik. Malam itu, ia tertidur dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak ada mimpi besar, tidak ada janji dunia. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa hidupnya kini memiliki arah. Dan di tanah Bali yang menjadi saksi perjalanan batinnya, bule perempuan asal Rusia itu memulai babak baru dalam hidupnya. Bukan sebagai akhir dari pencarian, melainkan sebagai awal perjalanan iman, perjalanan yang akan terus ia jalani dengan langkah pelan, hati yang terbuka, dan keyakinan bahwa hidayah selalu datang tepat waktu bagi mereka yang mencari dengan tulus.